Tujuannya adalah supaya dia mau menyelamatkan manusia. Dan caranya Tuhan Yesus menyelamatkan manusia, coba dipikir anak-anak. Coba didengar anak-anak. Kalau ada satu rumah ya, di dalam rumah itu ada 5 orang, ada bapak, mama, anak-anaknya, 3 orang. Rumah itu terkunci semuanya. Mereka sedang tidur pada malam hari. Terus tiba-tiba kebakaran. Bagaimana menyelamatkan mereka caranya? Supaya tidak kebakaran, tidak mati seisi rumahnya. Bagaimana caranya? Coba anak-anak pikir. Kalau ada rumah kebakaran untuk menyelamatkan seisi rumah, apa yang anak-anak lakukan? Kenapa? Ya pakai pemadam kebakaran ya, disiram pakai air ya kan? Ya, kemudian diterobos masuk ke dalam, didobrak pintunya, ya ditarik semua orang untuk diselamatkan. Nah, itu caranya untuk manusia bisa selamat. Ya, tetapi kalau selamat daripada hukuman Tuhan, ya karena kita berdosa, yang ternyata Tuhan kasih peraturan, manusia melanggarnya. Tuhan turunkan, tadi ada 10 hukum Tuhan. Ada yang ingat 10 hukum Tuhan? Yang tadi itu ya. Hukum yang pertama apa? Hukum yang kedua? Iya, jadi ada 10 hukum. Itu pun ternyata yang diturunkan yang melalui Nabi Musa juga dilanggar manusia. Dan manusia tidak ada yang tidak melanggar 10 hukum itu. Oleh sebab itu cara satu-satunya, ya kalau dulu untuk pengampunan dosa ada imam besar membawakan korban untuk dikorbankan. Tapi ternyata itu pun tidak sempurna. Sehingga Tuhan kirimkan yang kita rayakan di hari Natal itu, ya putranya. Siapa nama putra Allah yang tunggal itu? Halo anak TK, siapa nama putra Allah juru selamat yang kita rayakan itu? Iya, Tuhan Yesus. Jadi dia menjadi bayi, padahal dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi cara dia menyelamatkan, dia harus menjadi korban. Dia harus rela disalibkan untuk keselamatan. Bagaimana caranya kita bisa selamat? Tadi ada cara-cara ya. Cara pertama tadi dalam liturgi tadi, dia berusaha untuk selamat dengan cara apa? Yang orang pertama tadi, dia berusaha dengan cara apa? Selamat. Berbuat baik. Ya, berbuat baik. Bisa selamat tadi? Enggak bisa. Yang kedua tadi cara apa dia? Orang gak uang. Uang, dipikir dia bisa Tuhan disogok. Nggak bisa. Ya. Orang pikir dengan kasih ini buat baik, dia selamat. Tidak. Yang ketiga, apa dia usahakan? Wah, dia menolong orang karena banyak uangnya juga ya, pejabat dia. Ya, bisa ngatur-ngatur, tolong orang. Ternyata tidak bisa diselamatkan. Apalagi? Iya, dipikir dengan ilmu pengetahuan orang bisa selamat, tidak bisa. Dengan cara bagaimana kita diselamatkan oleh Tuhan? Nomor 1 caranya apa? Percaya. Anak-anak TK Eklesia, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya, kan kita rayakan malam ini loh. Ya kan? Ya puji Tuhan. Ya, turut tangannya. Jadi kita harus bersuka cita. Pada waktu kelahiran Tuhan Yesus, istimewa. Ada cahaya besar datang di padang Efrata. Kepada siapa datang terang itu? Datang malaikat kepada siapa? Di padang Efrata. Kepada siapa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus lahir. Kepada siapa dia datang? Kepada para gembala di padang. Itu sebabnya kalau kita rayakan Natal pasti ada terang. Contohnya ada pohon terang. Karena memang terang dari langit, berlaksa-laksa, bermiliar malaikat Natal. Suaranya dikatakan
kepada gembala malam itu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi. Hari Natal kita merasakan kedamaian karena Juru Selamat datang mendamaikan kita dengan Allah. Maka kita satu dengan yang lain orang-orang Kristen seluruh dunia. Iya, seperti itu. Kemudian yang datang lagi menyembah itu ada orang Majus. Orang Majus, apa tandanya dia untuk sampai kepada Tuhan Yesus? Bagi Tuhan Yesus ada tandanya apa? Bintang. Itu sebabnya di pohon Natal, di pucuknya pasti ada itu bintang penunjuk. Seperti itu, ya. Lihat kalau hari Natal ada lilin, tanda terang. Seperti itu, malaikat datang, ada terang, bernyanyi gloria, ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi itu tadi disimbolkan dengan nyanyian, tarian. Ini ada sukacita. Jadi hari Natal pasti ada lilin, pasti ada lampu, pasti ada apa lagi? Kue. Kenapa? Lihat, orang Majus itu bawa apa sama Tuhan Yesus? Bawa apa? Ada bawa emas. Kalau dulu ada bolu pasti dibawa juga bolu. Tapi belum zamannya. Ya, dikasihlah emas. Dengan emas nanti ditukar, bisa beli kue, bisa beli beras, ini. Apalagi dibawa? Mur, perak, seperti itu ya. Itu semua bisa nanti dimanfaatkan oleh Bunda Maria dan Yusuf untuk segala keperluan bagi mereka itu Tuhan Yesus. Jadi hari Natal adalah hari sukacita. Coba tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan karena hari Natal hari sukacita. Ya, kita bersyukur kalian anak-anak dari kecil telah diterangkan tentang Juru Selamat. Dari kecil ditanamkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Juru Selamat. Ini yang paling penting, ya. Hanya dengan percaya kepada Tuhan ada pintu terbuka bagi kita untuk memperoleh keselamatan. Ada damai. Anak-anak, kisah Natal hari ini menceritakan pentingnya persahabatan. Anak-anak, penting bersahabat. Siapa punya sahabat? Teman dekat? Bagus. Jadi punya teman itu penting. Satu kali kita perlu, satu kali dia perlu, kita bisa saling menolong. Karena kita tidak bisa hidup kita di dunia ini sendiri. Anak-anak, siapa di sini bisa hidup sendiri di rumah? Berani nggak? Berani sendiri di rumah. Nggak perlu mama, nggak perlu bapak, nggak perlu teman. Ya, siapa yang berani hidup sendiri? Malam. Ya sebenarnya kita nggak berani ya. Karena apa? Kalau kita sendiri kita capek. Siapa yang masak? Siapa yang nyuci? Ya kan? Jadi mesti ada orang yang lain, ya kan? Itu sebabnya kita perlu punya siapa di sini kalau sekolah muridnya cuma satu, mau nggak lihat? Nggak enak ya? Tiap hari dia ibu guru terus, mau bercanda nggak bisa dimarah, ya kan? Jadi kita perlu tenang. Coba, Om mau tanya sebelum cerita. Di sini yang punya teman dekat ya, yang kompak ya. Coba tunjukkan. Siapa tahu nanti ada yang mau tunjukkan temannya ya. Coba, Om mau tanya siapa yang punya teman atau sahabat, tunjuk ya, tunjuk siapa sahabat kalian. Ayo anak sekolah minggu, tunjuk siapa sahabat kalian. Ini penting. Di sekolah, ini di sini ditanya. Kenapa ditanya nggak kelihatan? Tunjuk siapa sahabat kalian. Ya, bagus. Nah, kita ambil dulu satu cerita ya. Kalau cerita firman Tuhan mesti ada ayatnya, nggak boleh cerita dongeng. Ya, mesti ada ayatnya. Bisa dicek di sana, Roma pasal 12 ayat 10. Roma pasal 12 ayat 10. Ayat ini surat daripada Rasul Paulus, Om Paulus pada gereja orang percaya yang ada di kota Roma. Udah
ketemu? Yang tak bawa ada di layar. Mari kita baca sama-sama ya. Itu di layar. Anak-anak TK udah tahu baca nggak? Udah bisa baca? Ih, pintar-pintar. Tepuk tangan dulu sama ibu guru. Baik kali nggak diambil. Jadi pintar. Ya, terima kasih ibu guru. Kan begitu kan? Coba bilang dulu. Terima kasih ibu guru. 1, 2, 3. Iya, kemarin kita tayangkan hari guru ya. Kita harus hormati guru-guru itu. Karena apa? Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ada dikasih medali sama mereka, tapi mereka ikhlas mengajari kita ya. Makanya kita menjadi pintar. Nah, kita baca sama-sama. Ya, Om Pendeta mau dengar. Apa udah pintar? TK Indonesia juga. Nah, sekolah minggu ya. Ya, 1, 2, 3. Iya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sudah jelas ayat itu ya. Itu nasihat daripada Om Paulus kepada orang Kristen yang tinggal di kota Roma. Hendaklah kamu nomor 1 saling mengasihi, saling menyayangi. Jangan suka berantem ya. Amin. Suka kelahi, boleh rebutan, tapi jangan sampai menyakiti temannya. Kemudian sebagai saudara. Kemudian dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bagaimana memberi hormat? Coba tunjukkan bagaimana memberi hormat. Coba jumpa temannya hormat, begitu ya? Kalau dalam baris-baris ya. Tapi artinya kita harus menyapa teman kita. Kalau pagi-pagi anak-anak jumpa sama ibu guru di sekolah, bagaimana mendahului kasih hormat? Bilang apa sama ibu guru? Harus seperti itu, nggak boleh diam-diam. Pagi, teacher. Selamat pagi, miss. Selamat pagi. Pokoknya guru-gurunya ya diucapkan selamat pagi. Kalau jumpa sama om pendetanya, ya bapak pendetanya di gereja kalian, di gereja kita masing-masing, bilang apa? Sama pandita, bilang apa? Ih, harus ngomong. Jumpa sama abang panditanya ngomong apa? Seperti itu ya, itu namanya orang Kristen yang baik. Nah anak-anak, ini sekarang ceritanya adalah satu kali di kebun pertanian. Anak-anak pernah pergi ke pertanian perkebunan? Misalnya kebun apa? Kebun apa di Batam? Di Batam ini kebun apa? Ini cerita di Batam dulu. Cerita di kampung nggak pernah pulang kampung. Di Batam, pertanian apa di Batam? Jambu. Kebun jambu. Jambu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi dulu ada di kebun pertanian, namanya pertanian pasti ada peternakan, ada domba, ada apa lagi kalau di kampung kita di bawah sana di Bonapa Sogit ada apa? Ada apa ya? Kalau di kampung kita kalau ada pulang kampung ada apa? Ada pinahan ya. Tapi itu pinahan. Tapi itu ya. Yang suka kita sengket-sengket tahun baru ya. Nah, anak-anak, satu kali adalah tetangga baru. Dia seorang pemburu. Seorang pemburu itu apa? Memburu binatang dari hutan. Misalnya dia mengambil apa ya? Barang buruan, binatang buruan untuk diburu dimakan. Jadi untuk memburu dia punya anjing pelacak. Punya apa? Jadi dia berburu harus bawa anjing. Anjingnya banyak. Anjing yang bisa membantu menangkap. Bisanya apa yang bisa ditangkap di hutan yang liar dia? Yang bisa kita makan. Ya kambing liar. Kambing tetangga jangan. Apalagi yang kita bisa tangkap dimakan dari hutan. Apalagi? Ya ampun, kita jangan berjumpa
kami melopung. Gak berani kita ya. Singa juga gak berani, gak usah ketemu sama singa ya. Monyet bisa ya. Ya macam-macam. Ada lagi yang diseket-seket itu. Babi hutan apa? Babi hutan itu apa namanya? Bahasa kita. Apa namanya? Babi hutan itu namanya apa? B2 udah jelas ya, bukan B3. Itu ailing. Anak ini memang anak kota ya. Nah, anak-anak, jadi satu kali tetangga yang baru ini, pemburu ini, anjingnya gak pernah dijaga. Satu kali dia sering melompat pagar tempat pinahan itu dikurung. Ada domba atau biri-biri, ada kambing, ada bebek, ada ayam, ada domba. Mereka dikurung satu kali, tapi melompat anjing-anjing itu, lompat pagar, menjadi kacau semua domba-domba itu ketakutan. Bising ketakutan, ada yang sampai diterkam dimakan. Aduh, petaninya menjadi bagaimana? Sedih karena apa? Ternaknya diganggu oleh anjing, sedih dia. Demikian berkali-kali diingatkan bilangnya sama tetangganya yang pemburu itu, tolonglah Pak, ya anjingnya itu jangan dilepaskan liar begitu. Kami rugi ternak kami, diganggu. Ayam-ayam kami pun nggak sempat bertelur karena diganggu. Ya binatang kami yang lain juga terganggu, nggak didengar. Aduh bagaimana ini tetangga pula. Akhirnya karena satu kali udah banyak ternaknya yang mati, binaan yang mati, dia pun pergilah ke kota, melaporlah sama hakim. Melapor kemana dia? Melapor kemana? Hakim. Dia menentukan, dia berpengadilan. Kemudian dia datang sama hakim. Yang mulia, aku ada perkara. Perkara apa? Aku bekerja sebagai peternak, tapi ada tetangga baruku, seorang pemburu. Ternakku banyak sudah mati. Ya, diambil, dimakan oleh apa? Anjing tadi. Sedih kan? Sedih sekali. Aduh, dombaku, biri-biriku, kambing kami, banyak yang sakit, mati juga. Didengar sama siapa? Pak Hakim. Dengar semua. Oh, kemudian dia bilang begini, kau mau apa sekarang? Ya supaya dia dihukum. Kemudian Pak Hakim bilang lagi seperti ini, kamu mau punya sahabat atau mau punya musuh sama tetangga? Itu ditanya Pak Hakim dulu. Kamu keinginan hatimu punya tetangga sebagai teman, sahabat, atau sebagai musuh? Akhirnya dia jawab, aku maunya sahabat. Oh, mau sahabat. Kalau mau sahabat, dengarkan nasihatku. Apa dikatakan? Kalau mau punya sahabat, dengarkan nasihatku. Kemudian dibisikkan ke telinga petani itu. Lakukan ini, bisik-bisik dia. Kemudian dia pun pulang. Siapa yang pulang? Dengar ini ceritanya ya. Siapa yang pulang? Ini belum bersahabat. Siapa yang pulang? Petani pulang ke rumahnya. Kemudian dia bilang sama seisi rumahnya, nakku, ambil 4 ekor domba kita yang kecil, yang terbaik, yang terlucu, 4 ekor. Untuk apa Pak? Kita kasih sama tetangga kita yang seringkali anjingnya menerkam ternak kita. Oh Bapak ini kenapa justru dikasih? Iya kita kasih 4 ekor. Berapa ekor? 4. Beritanya, Pak banyak kali 4. Iya, anak orang itu 4 orang. Berapa anak pemburu tadi? 4. Berapa ekor dikasih domba? 4. Satu anak dapat 1 ekor. Senang kalau kalian dikasih anak domba? Senang nggak? Senang ya? Bisa lucu main-mainnya seperti itu. Waktu diterima anaknya semua gembira, dapat hadiah.
dia 4 ekor anak domba. Anak pemburu tadi. Kemudian anak-anak itu pun merawat apa? Dombanya. Berapa ekor? Itu berarti tajam ya. 4 ya. Berarti mendengar apa yang tadi ceritanya. Ini penting. Nah, tiba-tiba anjing orang itu mau menerkam. Mau diapain? Mau menerkam apa? Anak domba yang baru dikasih tetangga. Langsung dibilang, bapak ini kurung anjing kita itu. Pasti tetangga itu pada takut. Tengoklah domba ini. Iya. Saya enggak, orang itu sama anak domba itu. Saya enggak. Saya. Karena itu dikurunglah, diikatlah anjingnya itu selama. Nah setelah itu mereka menjadi bagaimana yang bertetangga? Menjadi bagaimana? Menjadi baik. Dia nggak balas dengan jahat. Menjadi baik karena apa? Anjingnya sudah apa? Diikat. Ya. Jadi nggak mengganggu lagi. Karena apa? Kalau dilepas mengganggu juga 4 ekor tadi kan yang udah dikasihkan. Akhirnya domba itu makin besar dirawat. Berapa tadi dombanya? 4. Yang kecil menjadi besar, terus beranak menjadi banyak. Nah, setiap kali pemburu tadi berburu, dia pulang bawa ke rumahnya, dibagi sama tetangganya tadi. Kira-kira dibagi apa? Kalau dia dapat rusa, dibaginya tetangganya apa? Kalau dia dapat berburu rusa, pulang-pulang dia bagi daging apa? Daging rusa sama tetangganya tadi kan? Nah demikian juga petani tadi. Kalau mereka lagi menghasilkan susu ternaknya, dibagi susu. Sama siapa dikasih susunya? Pada si pemburu. Jadi mereka saling memberi. Akhirnya mereka menjadi punya apa? Sahabat. Itu sebabnya kita perlu mencari sahabat, bukan mencari musuh. Nggak usah dibahas, bikin aja yang baik. Nanti akan datang baik sama kita. Amin. Lemparkan yang baik, datang ya. Kalau kita lemparkan yang jahat, itu artinya. Demikian juga Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia menjadi sahabat kita. Ya kan? Kita juga harus berbuat baik kepada Tuhan. Anak-anak harus punya sahabat. Ada di sini masih musuhan anak-anak. Anak-anak TK, ada yang masih musuhan? Pernah musuhan? Tapi setelah Natal menjadi sahabat. Salam dulu kiri kanan. Salam dulu. Salam temannya dulu. Ada sahabat. Semua saling salam. Salam abangnya. Salam. Kan begitu. Ya kan? Karena hari Natal adalah hari kita mendapatkan damai lagi. Ya, kita berdamai. Ada sukacita. Itu sebabnya hari Natal selalu kita bertemu sama orang tua, saudara, gereja. Karena Natal selalu membawa kedamaian. Puji Tuhan. Haleluya. Anak-anak senang dengar ceritanya? Senang. Kita menjadi sahabat. Beri kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan. Ya, sekira kita firman Tuhan hari ini kita akan lanjutkan dengan drama. Siapa mau nyaksikan drama sebentar? Saya. Ya. Mari kita saksikan, siap-siap. Ya, itu dulu firman Tuhannya.